Akhirnya, resmi sudah PBPSI telah mengumumkan skuad yang akan menghadapi tim Red Spark di Jakarta pada 20 April mendatang. Pengurus pusat PBPSI memanggil 14 pemain tim nasional bola voli putri Indonesia jelang melawan tim Liga Korea Jungkwanjang Red Spark pada laga eksibisi yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada bulan April nanti. Berdasarkan keterangan resmi dari PBPSI, 14 pemain yang dipanggil nantinya sudah harus bergabung ke persiapan tim di Jakarta pada 2 atau 3 hari menjelang pertandingan eksibisi tersebut ya. Wakil Ketua Bidang Pembinaan PBPSI, Laudri Mas Paitela, yang juga ditunjuk sebagai manajer untuk tim tersebut, mengatakan bahwa Timnas akan menurunkan tim bayangan untuk menghadapi tim yang saat ini diperkuat oleh mega bintang Indonesia, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Mas Reja Pradipta, yang juga merupakan reporter dari Moji TV, perihal pemilihan nama pemain lawan Red Spark ini dibuat bersama antara Kemenpora dengan PBPSI ya. Jadi, Kemenpora meminta kepada PBPSI untuk pemanggilan pemain yang akan berlaga di laga eksibisi nanti bukan hanya dilihat dari jagonya ya, tapi juga pemain tersebut memiliki influence di luar lapangan yang luas. Seperti contohnya Wildanul Fadilah, Yola Yuliana, dan beberapa pemain lain yang memang memiliki follower yang banyak. Sementara itu, PBPSI juga menyelipkan 2 pemain muda berbakat asal Yogyakarta, yakni Rara dan Latifa. Di match ini juga sekaligus menjadi ajang yang tepat untuk merangkul orang awam yang tadinya tidak suka bola voli Indonesia ya, untuk mulai suka voli. Maka dari itu perlu sosok-sosok yang mungkin sudah familiar juga di Indonesia dan masyarakat yang bisa turut menjual pertandingan tersebut. Jadi jelas ya, match ini tujuannya adalah entertainment dan untuk lebih mengenalkan voli kepada khalayak umum, bukan penggemar voli secara khusus ya. Makanya pemain yang dipanggil adalah pemain yang memiliki nilai jual tinggi untuk pertandingan. Meskipun PBPSI juga menyelipkan beberapa nama junior untuk mencari pengalaman. Nah, banyak banget di fanspage Polinesia yang protes kenapa kok Yola masih dipanggil padahal dia udah ngumumin perihal pensiun dari timnas. Jadi gini ya, menurut saya pemanggilan Yola ini bukan tanpa alasan. Poin pertama, Yola saat ini merupakan pemain voli yang sudah mulai terjun ke dunia hiburan. Nah, di sini bola voli memerlukan sosok influence. Seperti kita tahu di basket itu ada yang namanya Denny Sumargo yang merupakan mantan pemain basket yang dia juga turut mempopulerkan atau mengangkat kembali basket dengan sosoknya. Nah, voli juga perlu orang-orang seperti Denny Sumargo ini tidak hanya bisa voli tapi juga bisa mengangkat nama voli di dunia entertainment sehingga voli nantinya ke depan bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Dan juga poin kedua, mengingat laga ini bukan merupakan laga yang terlalu serius ya. Jadi laga ini hanya fun game yang bertujuan sebagai hiburan untuk mengenalkan voli kepada masyarakat. Jadi di match kali ini mungkin bisa saja nanti formatnya seperti All Stars Liga Korea kemarin, di mana tiap tim bisa ada hiburan-hiburan atau joget-joget TikTok gitu pas selebrasi, ataupun bisa jadi Mega nih di set pertama dia main untuk Red Spark, di set kedua bisa jadi dia pindah untuk Indonesia, kan bisa jadi ya. Karena format dari permainan ini adalah hiburan, bukan untuk seperti turnamen yang terlalu serius untuk mencari poin. Dan juga para pemain Red Spark sendiri banyak yang diperkuat oleh para pemain timnas dari Korea, sehingga mereka juga akan menjaga kondisi karena banyak yang persiapan untuk VNL nanti ya. Dikutip dari keterangan resmi PBPSI, berikut ini beberapa daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan mendatang. Di posisi setter, Khalisa Ajilia Rahma akhirnya bisa merasakan debut bersama timnas. Pemain berpostur 181 cm ini merupakan salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi setter tim nasional di masa depan. Selain kemampuannya untuk mengolah bola menjadi umpan, posturnya yang tinggi juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi blocker di lini depan. Selain Khalisa, pemain muda asal Yogyakarta berusia 19 tahun, Latifa Nisa Azahra juga ikut dipanggil.
Di posisi outside hitter, nama-nama yang biasa menghiasi tim nasional kembali dipanggil. Mereka adalah Ratri Wulandari dan Aulia Suci Nurfadila asal Jawa Barat, Medio Stiopaniyoku dan Ajeng Piona Adelea dari Jawa Timur. Sementara itu di posisi middle blocker, 2 pemain senior dan 1 pemain junior dipanggil. Mereka adalah Wilda Siti Nurfadila Sugandi, Sela Bernadetta Onan, dan Agustin Wulandari asal Jawa Barat, serta 1 pemain junior berusia 18 tahun asal Yogyakarta, yakni Maradanti Namira. Untuk posisi opposite, 2 pemain senior Indonesia akan mengisi posisi ini. Yang pertama ada Yola Yuliana, yang biasa bermain di sektor middle blocker, akan kembali dimainkan sebagai opposite di match mendatang ya, berdasarkan rilis dari PBPSI. Sebagai informasi, di awal karirnya dulu, Yola memang berposisi sebagai opposite atau all-round. Buat kalian yang ngikutin poli dari zamannya Proliga Sampurna Hijau, ketika junior atau sampai di zamannya Yola bermain untuk Manokwari Paleria, dia itu berposisi sebagai all-round ya, sebagai opposite kalau zaman sekarang namanya. Sementara itu, 1 posisi lagi diisi oleh Hani Budiarti yang saat ini menjadi pelapis Megawati di tim nasional. Nah, di sektor libero ada 2 nama nih yang dipanggil, yakni Dita Ajijah asal DKI Jakarta dan Sania Clarissa Putri asal Jawa Barat. Untuk posisi pelatih, Pedro Lillipali yang kemarin juara bersama Petrokimia Gresik ditunjuk untuk menangani tim tersebut. Nah, itulah nama-nama pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Red Spark mendatang. Jadi buat kalian yang berekspektasi pertandingan akan berjalan dengan ketat gitu ya, mungkin sedikit diturunkan dulu ya ekspektasinya. Karena judul dari pertandingan ini adalah fun match ya. Jadi ya mungkin formatnya nggak seserius yang biasa ada di turnamen. Bisa jadi ada diselingi dengan joget-joget atau apa seperti All Star di Liga Korea kemarin ya. Jadi kita tunggu saja nih format permainan seperti apa. Dan nggak usah terlalu serius deh dan bertanya-tanya kenapa sih ini nggak dipanggil, kenapa sih itu nggak dipanggil, karena tajuknya ini fun match. Lain lagi kalau misalkan nanti di EPC Challenge Cup ya Indonesia mungkin harus turun dengan kekuatan terbaiknya. Oke, sekian konten kali ini. Salam bola poli, salam Polinesia.